Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama saita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ragam kenikmatan yang sampai detik ini kita dapatkan. Di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, sekejap kita luangkan waktu untuk sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-224 dan 225. Temanya adalah janganlah sumpah menghalangi kita melakukan kebaikan. Bayarlah kafarat atas sumpah dan lakukanlah banyak kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi wallahu samii'un 'alim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah di dalam hati kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah atau perbaikan di antara manusia. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Shaffatut Tafasir, ay la taj'alul halfa billahi sababan mani'an an fi'lil khairi wa kaffaru an aymanikum. Artinya, janganlah kalian menjadikan sumpah kepada Allah itu sebagai penghalang melakukan kebaikan. Maka buatlah kebaikan dan hindarkanlah banyak melakukan sumpah. Qala Ibnu Abbas, la taj'alunallaha 'urdatan liyaminika an la tasna'ul khaira walakin kaffara an yaminika wasna'al khaira. Ibnu Abbas lebih menegaskan lagi bahwa janganlah kalian menggunakan nama Allah di dalam sumpah kalian itu sebagai penghalang untuk berbuat baik, akan tetapi hilangkanlah sumpah itu dengan membayar kafarat dan teruslah banyak melakukan kebaikan. Kalimat atau kata urdatan mani'an wa kullu ma ya'taridu fayamna'u anisyai fahuwa urdah. Makna urdatan adalah penghalang, dan setiap segala sesuatu yang dipalingkan maka penghalang sesuatu itu disebut dengan urdah. Sa'id bin Jubair berkata, yang dimasukkan di sini adalah ada seorang yang telah bersumpah untuk tidak berbuat kebajikan, tidak menjalin hubungan silaturahmi, dan tidak melakukan islah atau perbaikan di antara manusia. Kemudian kepada orang itu dikatakan, lakukanlah kebaikan. Lalu ia menjawab, aku telah bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan itu semua. Imam Al-Qurtubi kemudian menyimpulkan bahwa pengertian dari firman Allah tersebut adalah apabila kalian bersumpah untuk tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara
atau tidak bersedekah dan tidak melakukan islah atau perbaikan dari berbagai bentuk kebaikan lainnya, maka batalkanlah sumpah itu dengan membayar kafarat. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ai sami'un li aqwalikum alimun bi ahwalikum, dia Allah maha mendengar ucapan atau qaul-qaul kalian dan maha mengetahui keadaan perbuatan-perbuatan kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat berikutnya adalah la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ai la yu'akhidhukum bima jara ala lisanikum min dzikrismillahi min ghairi qasdil halfi. Allah tidak menghukum kalian atas ucapan yang mengalir dari lidah kalian dengan menyebut nama Allah yang dengan tidak dimaksudkan untuk sumpah, seperti kalimat ya demi Allah atau tidak demi Allah dan lain sebagainya, dan semua itu tidak disebut dengan sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Ai yu'akhidhukum bima qasadtum ilaihi wa aqadtum. Allah akan menghukum kalian disebabkan sumpah yang kalian ucapkan dengan sengaja dan kalian meyakininya dalam hati kalian itu sebagai sebuah sumpah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Ai wasi'ul maghfirah la yu'ajilu ibadahu bil uqubat. Artinya Allah sangat luas ampunannya dan tidak tergesa-gesa di dalam menghukum hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-224 dan 225. Temanya, intisarinya adalah janganlah gara-gara kita melakukan sumpah yang kemudian itu kita bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, kemudian sumpah tersebut menghalangi kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Namun hapuslah sumpah tersebut dengan kafarat, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk tidak banyak bersumpah namun banyak melakukan kebaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.